saya Indah Wulandari Anggraini dari Prodi Akuntansi Reguler Sore. Kali ini saya akan menyampaikan tentang materi kualitas dan produktivitas. Mata kuliah yaitu Statistik Bisnis, dosen pengampu yaitu Ibu Irvia Eriza, MPD. Apa itu diagram? Diagram adalah visualisasi dua dimensi yang merupakan sebuah representasi sebuah data. Diagram yang mempresentasikan atau nilai secara terorganisir. Diagram biasanya berupa gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan data. Macam-macam diagram adalah representasi visual yang disederhanakan dan terstruktur dari konsep, ide, konstruksi, hubungan, data statistik, anatomi, dan lainnya. Fungsi diagram. Diagram mempengaruhi pikiran sehingga orang yang melihat memahaminya, tetapi tidak dengan cara seseorang memahami kata-kata. Diagram dapat digunakan untuk alasan yang berbeda, seperti untuk menunjukkan bagian dari keseluruhan, langkah-langkah dari suatu proses dan hubungan. Sebuah bantuan grafis akan menampilkan informasi secara visual sehingga pembaca dapat lebih memahami dan mengingat ide-ide. Macam-macam diagram memberi pembaca gambaran tentang bagaimana suatu proses atau hubungan bekerja. Beberapa diagram menggambarkan informasi dalam teks, lainnya menambahkan informasi baru dan informasi baru yang penting. Macam-macam diagram yaitu ada diagram garis, diagram lingkaran, diagram batang, diagram lambang, diagram pencar, dan diagram peta. Keuntungan menggunakan diagram yaitu menyederhanakan data, berguna dalam membuat perbandingan, dan terakhir yaitu lebih informatif. Teori diagram kontrol. Diagram kontrol atau control chart adalah sebuah grafik yang memberi gambaran tentang perilaku sebuah proses. Diagram kontrol ini digunakan untuk memahami apakah sebuah proses manufacturing atau proses bisnis berjalan dalam kondisi yang terkontrol atau tidak. Sebuah proses yang cukup stabil tetapi berjalan di luar batas yang diharapkan harus diperbaiki untuk menemukan akar penyebabnya untuk mendapatkan hasil perbaikan yang fundamental. Diagram batang. Diagram batang adalah grafik yang tersusun dari kolom berbentuk batang atau persegi panjang yang menunjukkan berbagai informasi. Diagram batang terdiri dari dua sumbu yaitu sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Pada diagram batang vertikal, nama data ada pada sumbu X vertikal dan kuantitas data ada pada sumbu Y vertikal. Sedangkan pada diagram horizontal, nama data ada pada sumbu Y vertikal dan kuantitas data ada pada sumbu X horizontal. Tujuan dibuatnya diagram batang adalah untuk menyampaikan informasi kuantitas suatu kategori tertentu agar lebih mudah dipahami trennya. Data pada awalnya ditampilkan dalam bentuk tabel, namun tabel sedikit lebih sulit untuk dibaca. Sedangkan pada diagram batang terlihat jelas mana data yang paling besar, data yang paling kecil, tren data, dan analisis kuantitatif lainnya hanya dengan melihat diagram batang tersebut. Berikut contoh cara membaca diagram batang mengenai jumlah produksi minyak bumi Indonesia tahun 2020. 1. Jumlah produksi minyak bumi pada Januari 2020 sebanyak 600 barel per hari. 2. Jumlah produksi minyak bumi pada Februari 2020 sebanyak 700 barel per hari. 3. Jumlah produksi minyak bumi pada Maret 2020 sebanyak 800 barel per hari. 4. Jumlah produksi minyak bumi pada April 2020 sebanyak 700 barel per hari. 5. Jumlah produksi minyak bumi pada Mei 2020 sebanyak 900 barel per hari. 6. Jumlah produksi minyak bumi pada Juni 2020 sebanyak 600 barel per hari. 7. Jumlah produksi minyak bumi pada Juli 2020 sebanyak 700.000 barel per hari.
Diagram rata-rata. Dalam mencari rata-rata diagram batang dapat memakai rumus sederhana. Rumus tersebut dapat digunakan bila diketahui jumlah data yang mau dicari. Untuk data tunggal, data ada di tabel Excel. Dengan data tersebut, maka Anda dapat menjadikan suatu diagram di Excel. Guna mendapatkan rata-rata diagram batang, maka data harus dijumlahkan secara menyeluruh. Lalu dari hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan banyak data yang ada. Rumus rata-rata diagram batang adalah rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Dari diagram di atas, kita bisa tahu banyaknya pengunjung wisata dalam 6 hari. Hitunglah nilai rata-rata pengunjung per hari dari diagram tersebut. Jawabannya, banyak data sama dengan 630 ditambah 730 ditambah 772 ditambah 510 ditambah 850 ditambah 630 sama dengan 4122. Jumlah data sama dengan 6. Dengan memakai rumus nilai rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data, maka 4122 dibagi 6 sama dengan 687. Jadi nilai rata-rata pengunjung pameran setiap harinya yaitu 687 orang. Diagram rentang. Diagram garis rentang terendah adalah diagram garis yang menunjukkan data terendah dari suatu interval bilangan. Diagram garis adalah salah satu penyajian data dengan cara membuat koordinat titik-titik, kemudian titik-titik tersebut dihubungkan sehingga membentuk suatu garis. Ada beberapa cara dalam menyajikan suatu data, yaitu diketahui data berat badan anak berumur 1-5 tahun dalam kilogram antara anak perempuan dan anak laki-laki. Umur anak perempuan dan anak laki-laki 1 tahun, anak perempuan 7-11,5, anak laki-laki 7,7-12. Umur 2 tahun, anak perempuan 9-14,8, anak laki-laki 9,7-15,3. Umur 3 tahun, anak perempuan 10,8-18,1, anak laki-laki 11,3-18,3. Umur 4 tahun, anak perempuan 12,3-21,5, anak laki-laki 12,7-21,2. Umur 5 tahun, anak perempuan 13,7-24,9, anak laki-laki 14,1-24,2. Ditanyakan, buatlah diagram garis rentang terendah dari data berat badan tersebut. Jawab, langkah 1, kita diminta untuk membuat diagram garis rentang terendah, sehingga dalam interval data yang disajikan, kita buat data berat badan anaknya adalah berat badan terendah, yaitu umur 1 tahun, anak perempuan 7, anak laki-laki 7,7. Umur 2 tahun, anak perempuan 9, anak laki-laki 9,7. Umur 3 tahun, anak perempuan 10,8, anak laki-laki 11,3. Umur 4 tahun, anak perempuan 12,3, anak laki-laki 12,7. Umur 5 tahun, anak perempuan 13,7, anak laki-laki 14,1. Langkah 2, kita buat diagram garisnya dengan sumbu Y menunjukkan berat badan anak kilogram, sumbu X menunjukkan umur anak atau tahun. Langkah 3, berdasarkan langkah 1, untuk anak perempuan kita buat 5 titik dengan koordinat 1 dan 7, 2 dan 9, 3 dan 10,8, 4 dan 12,3, 5 dan 13,7. Sedangkan untuk anak laki-laki, 5 koordinat titiknya ada 1 dan 7,7, 2 dan 9,7, 3 dan 11,3, 4 dan 12,7, 5 dan 14,1. Langkah 4, hubungkan titik-titik yang telah kita buat sehingga membentuk suatu garis. Dengan garis berwarna merah menunjukkan diagram garis anak perempuan, garis berwarna biru menunjukkan diagram garis anak laki-laki. Untuk diagram garisnya dapat dilihat di lampiran.
Diagram atribut. Diagram ER biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional. Saat kamu ingin mulai membuat ERD, ada beberapa istilah umum dan komponen ERD yang perlu kamu pahami terlebih dahulu. Hal yang harus Anda lakukan sebelum mengetahui cara membuat entity relationship diagram adalah memahami beberapa komponen penyusunannya. Simak komponen penyusunan ERD berikut ini. 1. Entitas. Kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Biasanya simbol dari entitas adalah persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. 2. Atribut. Komponen kedua dari ERD adalah atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada atribut kunci, atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contoh, NPWP, NIM atau nomor induk mahasiswa. Ada juga atribut simple, atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi. Contoh, alamat, tahun terbit buku, nama penerbit. Yaitu atribut multinilai, atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contoh, nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Atribut gabungan, atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh, nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Atribut derivatif, atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dengan diagram ER. Contoh, usia, kelas, dan selisih harga. 3. Relasi. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada one-to-one. Setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contoh, siswa dengan nomor induk siswa. Yang kedua ada one-to-many, hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contoh, guru dengan murid dan sebaliknya. Yang ketiga ada many to many. Setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contoh, siswa dan ekstrakurikuler. 4. Garis yang menghubungkan antara atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ER. Cara membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. 1. Identifikasi entitas. Langkah pertama dalam membuat ERD adalah mengidentifikasi semua entitas yang akan kamu gunakan. Tulislah dalam sebuah persegi panjang dengan deskripsi singkat tentang informasi apa yang akan disimpan. Gambarlah sebuah persegi untuk setiap entitas yang terpikirkan olehmu. Jangan lupa berikan space di sekitar kotak untuk informasi lainnya nanti. 2. Identifikasi dan deskripsikan relasi entitas. Cari dua entitas yang sekiranya mempunyai hubungan. Jika sudah ditemukan, buatlah garis yang menghubungkan keduanya. Selanjutnya, bagaimana kedua entitas tersebut berhubungan? Kamu bisa membuat simbol diamond untuk mendeskripsikan hubungan kedua entitas tersebut. 3. Tambahkan atribut. Jangan lupa tambahkan atribut kunci untuk setiap entitas dengan menggunakan simbol oval. Ingat beberapa perbedaan atribut yang sudah disebutkan di atas.
4. Penuhi diagram. Setelah kamu sudah membuat beberapa contoh entitas yang terhubungkan oleh garis dan membuat diamond di antara kedua entitas tersebut, berarti semua hubungan telah mempunyai deskripsi masing-masing. Mungkin tidak setiap entitas mempunyai hubungan, atau beberapa di antaranya malah memiliki relasi yang banyak, tapi itu tidak masalah. Tetap lanjutkan ERD-mu. Setelah diagrammu sudah penuh, pastikan kembali hal-hal yang tadinya kamu ragukan. Apakah entitas dan atribut yang belum mempunyai hubungan memang perlu ditulis? Jika tidak, kamu bisa menghapus atau mengubah nama entitas tersebut. Berikut ini ada beberapa tips agar ERD-mu efektif dan mudah dipahami. 1. Pastikan nama entitas hanya muncul sekali dalam setiap diagram. 2. Namai setiap entitas, relasi, dan atribut pada program. 3. Uji kembali dengan teliti relasi antar entitas, apakah mereka dibutuhkan atau adakah hubungan-hubungan yang terlewatkan. Buanglah relasi yang berulang. Jangan gabungkan relasi dengan satu sama lain. 4. Gunakan warna terang yang berbeda untuk menandai porsi penting ERD-mu. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.